Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk prodi Aquaculture di semester 1. Hari ini pertemuan pertama yaitu di mata kuliah pengantar matematika. Untuk materi hari ini kita masuk ke materi pengantar logika proposisi. Nah, langsung saja untuk materi pertama ini. Yang pertama, saya ajak teman-teman mahasiswa untuk berpikir secara logika terlebih dahulu. Misalkan ada argumen seperti ini, jika Anda mahasiswa aquaculture, maka Anda pasti belajar mata kuliah pengantar matematika. Sekali lagi, jika Anda mahasiswa aquaculture, maka Anda pasti belajar mata kuliah pengantar matematika. Lalu kalimat kedua, jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa aquaculture. Lalu ada kalimat lagi, tetapi Anda tidak belajar mata kuliah pengantar matematika dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa aquaculture. Pertanyaannya, apakah kesimpulan dari argumen di atas valid? Silakan nanti berikan komentar di kolom komentar dan juga alasannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadi cara atau alat bantu untuk memahami argumen tersebut adalah menggunakan logika. Jadi kesimpulan dari permasalahan argumen di atas itu kan Anda bukan mahasiswa aquaculture. Dari beberapa kalimat yang tertera di atas. Silahkan dipahami. Kemudian kalau memang ada jawabannya, misalkan valid atau tidak valid, berikan alasannya di komentar. Kita lanjut. Nah, jadi dasar-dasar logika ini pertama dikemukakannya oleh ahli yaitu Aristoteles, yaitu peletak dasar-dasar logika, termasuk dengan logika matematika di sini. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan proposisi. Jadi sebelumnya, logika didasarkan pada hubungan antara kalimat atau pernyataan. Sekali lagi, logika didasarkan pada hubungan antara kalimat atau pernyataan. Ada kalimat, ada pernyataannya. Lalu, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Jadi proposisi itu adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Artinya, baik nilainya benar ataupun salah itu merupakan proposisi, tetapi tidak keduanya. Jadi tidak menghimpun benar atau salah. Artinya sudah jelas apakah nilainya itu benar atau nilainya salah. Kita lanjutkan. Nah, di sini sebagai contoh, ini semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Kita pahami satu-satu. Yang pertama adalah 13 adalah bilangan ganjil. Itu merupakan proposisi karena pernyataan yang bernilai benar atau salah. Di situ nilainya benar. Kenapa? Karena 13 merupakan bilangan ganjil. Pertama merupakan kalimat atau pernyataan atau proposisi, yang kedua bernilai benar. Jadi tidak rancu. Jadi tidak bernilai benar atau salah, tapi jelas di situ nilainya adalah benar. Yang kedua, Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia. Itu juga merupakan proposisi karena merupakan bernilai benar. Lalu yang ketiga, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama, itu juga proposisi dan bernilai benar. Yang keempat, 8 sama dengan hasil jumlah dari 8 tambah 8. Nah, ini yang keempat juga merupakan proposisi, tapi nilainya salah. Kenapa nilainya salah? Karena 8 sama dengan hasil jumlah dari 8 tambah 8 itu tidak sesuai. Jadi, tidak usah diganti. Jadi, hal kalimat tersebut itu merupakan proposisi, tapi nilainya salah. Jadi, masih merupakan proposisi. Karena ingat kembali, pengertian proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Lalu untuk yang E, ada monyet di bulan. Nah, ini juga sama. Ini masih merupakan proposisi, tapi nilainya salah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada monyet di bulan gitu. Jadi istilahnya di sini masih merupakan proposisi, tetapi bernilai salah. Lalu hari ini adalah hari Rabu. Kita lihat bahwa hari ini bukan merupakan hari Rabu, tapi tetap ini adalah contoh dari proposisi. Karena sudah jelas nilainya salah.
Lalu yang terakhir, untuk sembarang bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. Itu bisa dicoba, misalkan n-nya dimasukkan 1, 2 kali 1 adalah bilangan genap. Betul, berarti proposisi yang nilainya benar. Nah, ini contoh-contoh dari proposisi. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini adalah pernyataan yang bukan merupakan proposisi. Contoh untuk yang A, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Itu kan kalimat tanya, jadi bukan pernyataan. Jadi artinya kalau kalimat tanya tersebut belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Ini hanya pertanyaan, jadi bukan merupakan proposisi. Yang kedua, tolong tutup pintu. Itu juga sama ya, karena itu adalah kalimat perintah. Jadi bukan merupakan proposisi. Yang ketiga, X plus 3 sama dengan 8. Nah, ini juga sama. Merupakan kalimat terbuka, bukan proposisi, artinya nilainya belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Yang keempat, X lebih dari 3. Ini juga sama, belum jelas, jadi bukan merupakan proposisi. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Lalu selanjutnya, pernyataan yang melibatkan peubah variabel disebut predikat atau kalimat terbuka atau fungsi proposisi. Contoh, X lebih dari 3, Y sama dengan X plus 10. Notasinya Px misalnya Px X lebih dari 3. Predikat dengan quantifier adalah semua X merupakan Px. Nah, itu penulisannya. Proposisi sendiri dilambangkan dengan huruf kecil yaitu P, Q, dan R. Contoh, P-nya adalah 13 adalah bilangan ganjil. Q-nya Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia. R-nya 2 plus 2 sama dengan 7. Semuanya contoh proposisi. Tapi ada yang bernilai benar dan juga ada bernilai salah. Kita masuk ke materi berikutnya. Di sini mengkombinasikan proposisi. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi itu kalau biasa kita kenal menggunakan kata dan. P dan Q. Notasinya ditulis P dan Q seperti itu untuk simbol dan-nya. Lalu disjungsi P atau Q. Notasinya P atau Q. Dan ada juga ingkaran. Ingkaran itu adalah kebalikannya, yaitu misalkan ingkaran dari P adalah tidak P, atau ingkaran dari P adalah bukan P, seperti itu. Simbolkan seperti garis melengkung seperti itu. Kita lanjutkan contoh. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P-nya hari ini hujan. Q-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka kalau kita bentuk sebuah dengan kata dan atau disjungsi, maka di sini hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Disatukan saja menggunakan kata dan. Kalau untuk ataunya, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau kebalikannya, di sini adalah tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, ini untuk contoh-contohnya dibentuk dan atau dan negasi. Contoh lainnya, misalkan diketahui proporsi-proporsi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Untuk yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Berarti P dan Q. Untuk B-nya, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti P dan negasi Q. C-nya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti negasi P dan negasi Q. Yang keempat, tidak benar. Berarti negasi ya. Bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti tidak benarnya negasi, negasi P atau negasi Q. Yang ke E-nya, pemuda itu tinggi berarti P, atau pendek berarti negasi P, dan tampan berarti dan Q. Yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan berarti negasi, negasi P, dan negasi Q. Tuh, seperti itu cara penyelesaian dan penulisan untuk simbol-simbol dalam proposisi. Nah, untuk tabel kebenaran untuk P dan Q dan P atau Q seperti ini. T itu adalah true atau kebenaran atau benar, F itu adalah false atau salah. Maka untuk tabel kebenaran P,
yang P dan Q. Di sini P-nya TTFF atau true false false atau benar-benar salah-salah. Q-nya adalah TF-TF atau benar salah. Maka hasil dari P dan Q, T dan T atau benar dan benar, maka hasilnya benar. Kemudian benar dan salah hasilnya salah, salah dan benar hasilnya salah, salah dan salah hasilnya salah. Jadi untuk P dan Q, di situ yang bernilai benar itu pada saat P dan Q-nya bernilai benar. Selain dari itu salah gitu. Jadi kalau misalkan P-nya T, Q-nya T atau P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya P dan Q-nya benar. Selain dari itu, misalkan salah satu ada yang salah, itu tetap salah, ataupun keduanya salah, itu tetap salah. Kalau untuk atau di sini P atau Q, nah bisa kita lihat kalau ada salah satu saja benar, kalau P atau Q, maka hasil akhirnya adalah benar. Tapi kalau keduanya salah, maka hasilnya salah. Jadi lihat posisi pada saat P-nya apakah bernilai benar, salah satu saja ada yang bernilai benar, artinya hasilnya adalah benar. Kalau misalkan keduanya salah, berarti hasilnya adalah salah. Seperti itu kalau untuk atau. Kebalikannya, kalau untuk benar itu kedua-duanya harus benar. Tapi kalau untuk atau, asalkan ada salah satu yang benar, maka hasilnya benar. Kalau untuk negasi, tinggal kebalikannya saja. Kalau misalkan P-nya benar, maka negasi P-nya adalah salah. Kalau P-nya salah, maka negasi P-nya adalah bernilai benar. Kemudian kita masuk ke implikasi. Implikasi itu jika P maka Q. Notasinya P maka Q. Nah, seperti ini tabel kebenarannya. P-nya sama seperti tadi, benar-benar salah-salah, kemudian Q-nya benar salah, maka untuk hasilnya, kalau untuk implikasi, benar maka benar, kemudian benar maka salah, salah maka benar, kemudian salah maka benar. Jadi kalau kuncinya di sini, kalau implikasi adalah kalau misalkan benar maka hasilnya salah. Selain dari itu hasilnya benar. Seperti yang kedua ini, T maka F, maka hasilnya F. Selain dari itu hasilnya benar. Itu untuk implikasi. Sebagai contoh di sini, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. P maka Q. Lalu, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Itu juga sama, P maka Q. Lalu, jika Anda tidak mendaftar ulang, berarti negasi P, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Berarti negasi P maka Q. Ini cara-cara mengekspresikan implikasi ya, ada berbagai macam. Kalau yang paling simpel, jika P maka Q. Lalu bisa juga jika P, Q, bisa juga P mengakibatkan Q, atau Q jika P, atau P hanya jika Q, dan sebagainya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan proporsi tersebut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Ini walaupun berbeda penulisan, tapi maknanya sama, adalah implikasi. Ini kalau yang pertama, ini yang paling umum, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Kalau yang kedua, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Jadi langsung koma, langsung kalimat kedua. Tapi maknanya sama, yaitu implikasi. Yang ketiga, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Lalu yang keempat, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, ini juga walaupun tidak kata jikanya di depan, tapi ini bermakna implikasi sama saja. Lalu, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ini juga sama maknanya jika maka ya, walaupun katanya diganti. Yang keenam, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, ini juga maknanya sebetulnya sama kalau kita rubah sedikit menjadi jika maka. Misalkan jika ada percikan api dari rokok, maka pom bensin meledak gitu. Jadi maknanya tetap sama walaupun katanya dirubah, ini maknanya masih implikasi. Yang selanjutnya, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Ini juga sama. Yang terakhir, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Kalau kita rubah berarti jika hutan ditebangi, maka banjir bandang terjadi gitu. Jadi maknanya tetap sama, yaitu implikasi.
Untuk latihan-latihannya nanti akan saya share di LMS. Jadi teman-teman mahasiswa setelah melihat video ini silahkan langsung membuka LMS-nya masing-masing dan mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan. Itu saja mungkin untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.